Halo, perkenalkan nama saya Dewita Trimohana, NIM 180303010, kelas Sosiologi A semester 7. Di sini saya membuat tugas Sosiologi Terapan minggu keempat dalam bentuk video parodi singkat, dan video ini menyangkut tentang bagaimana perencanaan kota melawan kemiskinan. Lebih lanjut lagi, silakan menyaksikan video ini. Infrastruktur wilayah pengembangan strategis. Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Wilayah pengembangan strategis adalah basis perencanaan keterpaduan infrastruktur yang menstimulasi pembangunan infrastruktur agar secara bersamaan kluster industri dan perkotaan tumbuh serta pelabuhan sebagai transportasi agar hasil ekspor mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi para aparatur sipil negara atau ASN melalui pelatihan yang ditunjang dengan materi pengajaran operasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Pendidikan Pelatihan Jalanan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan melaksanakan pelatihan rencana keterpaduan infrastruktur wilayah pengembangan strategis. Isu dan tantangan pengembangan infrastruktur. Isu dan tantangan terkait pengembangan infrastruktur adalah sebagai berikut. Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi, terutama antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Pasca krisis 1998, pertumbuhan ekonomi yang terjadi menurunkan jumlah orang miskin, yang berarti bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan rata-rata, namun masyarakat kelas atas tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan masyarakat kelas bawah, sehingga ketimpangan semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan indeks Gini yang semenjak tahun 2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, indeks Gini menembus angka 0,4 yang merupakan angka ambang ketimpangan. Hal ini secara langsung memberi arti bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan belum bisa memerata kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan masih menjadi isu utama dalam pembangunan hingga saat ini. Dari informasi mengenai variasi selisih tingkat kemiskinan provinsi dengan nasional pun dapat dilihat bahwa secara umum kawasan timur Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Bahkan untuk beberapa wilayah di Jawa juga masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertama, tantangan ke depan adalah kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju keseimbangan yang lebih baik bagi pembangunan daerah yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan wilayah. Yang kedua, belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut serta pengembangan kota, maritim atau pantai. Tantangan ke depan adalah meningkatkan konektivitas antara wilayah
bagaimana untuk meningkatkan indeks yang saing nasional. Urbanisasi yang tinggi meningkat 6 kali dalam 4 dekade, diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kawasan perdesaan sebagai hinterland belum maksimal dalam memasok infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengelola urbanisasi. Sedang misinya adalah sebagai berikut. Minta maaf. Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedang misinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dirumuskan serangkai kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur. Yang pertama, meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi. Mendukung terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sisiologis. Yang ketiga, dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan. Yang keempat, untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah. Disparitas antar wilayah. Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan selalu menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan masalah kesenjangan wilayah. Sampai saat ini, isu kesenjangan wilayah terpusat karena kesenjangan antara desa dan kota, antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, serta antara Jawa Timur dan luar Jawa. Banyak pakar yang percaya bahwa antara Jawa dan luar Jawa, kesenjangan wilayah merupakan harga wajar yang harus dibayar dalam proses pembangunan, sederhana dengan wilayah yang lain sebagai sebuah sistem. Dengan kata lain, ada proses interaksi dan interdependensi antara subsistem. Yang berikut, konektivitas. Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat 3 prinsip konsep konektivitas. Yang pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan. Yang kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas. Dan yang ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Berikut ada beberapa tujuan dari SDG, yaitu yang pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Itu yang pertama, memberantas segala bentuk kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi kemanusiaan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan meraih ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan.
sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua. Dan yang keempat, memastikan pendidikan berkualitas yang layak, inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Yang kelima, meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. Dan yang keenam, memastikan akses pada air bersih dan sanitasi untuk semua. Dan yang ketujuh, memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern. Kesimpulan dari video di atas yaitu di mana perencanaan kota melawan kemiskinan. Jadi pemerintah lebih banyak adanya pembangunan nasional, di mana pemerintah juga lebih membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan juga di mana Kementerian Perencanaan Nasional adanya strategi untuk mempercepat kemiskinan, yaitu di mana mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kedua, pengembangan pusat-pusat ekonomi. Berikut adanya reformasi anggaran dan juga peningkatan anggaran perlindungan sosial, dan juga kekuatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Oke, itu saja. Terima kasih.